Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang wusul ilallah, yaitu terhubungnya ruh dengan Allah. Wusul ilallah itu merupakan kedudukan tertinggi dalam kajian ilmu tasawuf, karena orang yang wusul dengan Allah itu bukan sekedar mengenal Allah, tapi menjalin hubungan dengan Allah. Maka statusnya wusul itu lebih tinggi daripada makrifat. Nah, untuk bisa wusul itu seseorang syaratnya dua. Pertama yaitu ba'da fana'i masawi, setelah orang itu mampu menghilangkan seluruh keburukan dalam dirinya. Jadi kalau dalam dirinya masih ada keburukan, dia tidak akan bisa wusul. Yang kedua, ba'da mahwi da'awi, setelah orang itu mampu menghapus pengakuan-pengakuan dalam dirinya. Nah, keduanya ini, yaitu menghilangkan seluruh keburukan dan menghapus seluruh pengakuan, itu tidak akan bisa terjadi pada seseorang bila tanpa pertolongan Allah. Maka wusul ilallah itu merupakan anugerah dari Allah. Seseorang bisa wusul kepada Allah itu karena diwusulkan oleh Allah, bukan wusul dengan usahanya sendiri. Karena syaratnya berat, yaitu menghilangkan semua sifat buruk dalam diri kita dan menghilangkan pengakuan-pengakuan dalam diri kita. Yang keduanya ini merupakan sifat dasar manusia, sehingga sulit untuk dihilangkan tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang demikian ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah, lau kunta, seandainya kalian, la tasilu, tidak bisa sampai ilaihi, kepada Allah, illa ba'da fana'i masawika, kecuali sesudah kalian mampu menghilangkan keburukan-keburukanmu, wa mahwi da'awika, dan menghapus pengakuan-pengakuanmu, lam tasil, niscaya kalian tidak akan bisa wusul ilaihi, kepada Allah, abadan, selama-lamanya. Jadi jika keberadaan seseorang itu tidak wusul kepada Allah kecuali setelah terpenuhi dua syarat, yaitu menghilangkan segala keburukan dan menghapus segala pengakuan, niscaya selamanya tidak akan ada manusia yang bisa wusul kepada Allah. Walakin, tetapi, idza aroda, bila Allah menghendaki, ayyusilaka, untuk menghubungkanmu, ilahi, kepadanya, kepada Allah, sataro, maka Allah akan menutupi wasfaka, sifatmu, ditutupi biwasfihi, dengan sifatnya Allah, wa ghatta, dan Allah menutup naktika, karaktermu, binaatihi, dengan karakter Allah.
Kalau sudah seperti itu, fawasolaka, maka Allah terhubung. Nah, atau kalian oleh Allah dihubungkan ilahi kepadanya, kepada Allah maksudnya. Bima dengan anugerah minhu dari Allah ilaika kepadamu, la bima bukan dengan usaha min kadarimu ilahi kepada Allah. Jadi sekali lagi ya, seseorang tidak akan bisa wusul kepada Allah kecuali jika dia telah mampu menghilangkan semua sifat buruk dalam dirinya dan menghapus semua pengakuan-pengakuan di merasa bisa, merasa berbuat, merasa punya, itu semuanya dihilangkan. Bahkan merasa ada itu pun juga dihilangkan. Jika seseorang telah mampu menghilangkan semua keburukannya dan menghapus semua pengakuannya, dia bisa wusul. Tapi untuk menghilangkan dua hal itu ya, tidak akan mudah tanpa pertolongan dari Allah. Nah, walaupun demikian ya, Allah itu maha kuasa. Kalau hanya ngelihat usahanya si hamba tidak akan bisa wusul ke Allah. Tapi jika Allah menghendaki si hamba itu wusul, maka Allah akan berikan pertolongan. Caranya Allah memberikan pertolongan bagaimana? Pertama, Allah menutupi sifatmu dengan sifatnya Allah. Di sifat basariyahnya ditutupi dengan sifat rububiyah. Sifat dasar sebagai manusia itu oleh Allah ditutup dengan sifatnya Allah. Ya, sehingga yang aktif adalah sifatnya Allah, bukan sifatnya manusia. Nah, kemudian karakter-karakter yang mendasar yang ada dalam diri manusia itu juga ditutup oleh Allah dengan karakternya Allah. Dengan kata lain, yang aktif itu Allahnya, bukan si hambanya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka si hamba yang pada mulanya tidak bisa wusul, akhirnya bisa wusul kepada Allah, bisa terhubung dengan Allah karena Allah yang menghubungkan, ya. Bukan si hamba itu yang menghubungi Allah, tapi malah Allahnya yang menghubungkan si hamba tadi dengan dirinya Allah. Sehingga sekali lagi ya, seseorang wusul itu karena diwusulkan oleh Allah, bukan wusul dengan usahanya sendiri. Nah, kemudian juga dijelaskan bahwa terhubung dengan Allah itu maknanya adalah mengetahui Allah secara menyeluruh. Jadi seseorang yang sadar bahwa yang ada itu hanya Allah, yang bisa itu hanya Allah, yang kuasa itu hanya Allah. Kita sebagai hamba ini jangankan bisa, jangankan kuasa, hakikatnya ada aja tidak. Kalau toh kita saat ini seakan-akan ada, itu karena diadakan oleh yang maha ada. Yang maha ada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita dulu tidak diciptakan oleh Allah, niscaya tidak ada. Sehingga keberadaan kita saat ini itu bukan ada yang hakiki, tapi ada yang semu. Yang ada hakiki itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sifat wujud ya, sifat wujud itu sifat nafsiyahnya Allah. Karena hakikatnya yang wujud itu hanya Allah. Selain Allah itu wujud karena diwujudkan oleh Allah. Maka kita tidak boleh merasa diri kita ini wujud. Kalau kita merasa diri kita ini wujud, berarti kita telah menyamai sifatnya Allah, dan itu tidak mungkin. Karena Allah itu mukhalafatu lil hawadisi, laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang sepadan dengan Allah. Maka sifat wujud itu hanya sifatnya Allah. Manusia itu hanya seakan-akan wujud, karena wujudnya diwujudkan oleh yang maha wujud, bukan wujud dengan sendirinya. Yang wujud dengan sendirinya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di seseorang selama ini ya, itu kadang-kadang merasa dirinya itu ada. Setelah merasa ada, kemudian merasa bisa, lama-lama merasa kuasa. Nah, merasa ini harus dihilangkan. Nah, untuk menghilangkannya, selama masih
manusia itu tidak bisa, karena itu memang sifat dasar manusia. Tapi kalau Allah yang menghilangkan mudah, ya, sifat-sifat yang ada pada diri manusia tadi itu kalau Allah yang menghilangkan akan mudah. Oleh Allah ditutupi, sifat manusianya ditutupi, dihilangkan, diganti dengan sifatnya Allah. Sehingga yang berperan aktif itu sifatnya Allah, karakternya Allah. Akhirnya rohnya si hamba tadi bisa terhubung dengan Allah. Tidak sekedar terhubung tapi menjalin, ya, terjalin, ya, tidak hanya sekedar kenal tapi terjalin, terhubung dengan Allah. Jadi seseorang tidak akan bisa wusul kecuali jika dia sudah mampu mematikan nafsunya, dengan kata lain begitu, ya, mematikan nafsunya. Karena nafsu itu salah satu keinginannya itu adalah ingin diakui, ya. Nafsu itu maunya ingin diakui, inilah saya bisa, saya kuasa, saya berada. Nah, ini merasa seperti ini, itu munculnya dari nafsu. Dan itu harus dihilangkan, ya, dimatikan. Nah, maka yang demikian ini tidak bisa terjadi tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Innallaha, sesungguhnya Allah itu istara, membeli, menukar, minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Bukan sekedar minal ladina amanu, tapi minal mu'minina. Itu beda Pak maknanya Pak, ya, walaupun terjemahnya sama. Jadi ketika dikatakan aladina amanu, orang-orang yang beriman, itu ya maknanya asalkan beriman sudah masuk di dalam kalimat tersebut. Asalkan beriman, walaupun mungkin kadar imannya hanya sekian persen, tapi asalkan sudah ada iman, itu sudah masuk alladzina amanu. Tapi kalau mukminin itu orang-orang yang imannya telah sempurna. Itu beda, ya. Dalam bahasa Indonesia terjemahnya sama, ya, orang-orang yang beriman. Tapi yang satu sekedar iman, yang satu imannya telah sempurna. Nah, yang Allah beli dari orang-orang yang telah sempurna imannya itu apa yang dibeli? Pertama, anfusahum, itu nafsu-nafsunya tadi itu, ya. Nafsu-nafsunya oleh Allah ditukar dengan anugerah, ya, dengan anugerah wusul tadi itu. Yang kedua, wa amwalahum, dan harta-harta mukminin, ya, harta-hartanya orang mukmin itu oleh Allah juga ditukar dengan apa? Bi anna lahumul jannah, bahwa bagi mereka Allah sediakan dengan surga. Ya, Allah membeli jiwa, raga, dan hartanya orang beriman, dibeli dengan surga. Sehingga jika seorang ingin mendapatkan surga, syaratnya dia harus menyerahkan jiwa raganya, harta bendanya kepada Allah. Ya. Nah, ayat ini juga mengajarkan kepada kita untuk hanya bertransaksi kepada Allah. Tidak boleh bertransaksi kepada selain Allah dalam hal amal soleh. Artinya ketika kita amal soleh, itu niatnya harus karena Allah, bukan karena ingin dapat imbalan dari sesama makhluk, ya, bukan karena ingin mendapatkan imbalan dari sesama makhluk. Karena jika seseorang terbiasa transaksi dengan sesama makhluk, itu pasti nanti yang berlaku itu hukum kapitalis. Yang modalnya banyak nanti dapat untungnya harus banyak. Yang modalnya sedikit nanti dapat untungnya harus cuma sedikit. Itu hukum yang berlaku di manusia. Maka berbeda halnya jika orang itu bertransaksi kepada Allah, ya, dia rela mengorbankan segala-galanya demi mendapatkan anugerah dari Allah, bukan mengharapkan imbalan dari sesama manusia. Dan itu yang dicontohkan oleh sahabat Ansor,
sahabat Nabi Muhammad yang berasal dari kota Madinah. Di ceritanya begini, ya. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, itu kan segala urusan Rasulullah dibantu, ditolong oleh sahabat Ansor. Merintis, menyusun kekuatan Rasulullah di Madinah dibantu oleh sahabat Ansor. Sampai ketika Rasulullah bersama orang-orang Ansor ini kuat, ya, punya kekuatan, punya prajurit, kemudian mampu merebut kembali kota Makkah, istilahnya Futuhatul Makkah, ya. Jadi Mekah yang pada mulanya dikuasai kafir Quraisy kemudian bisa direbut lagi oleh orang Islam, oleh Rasulullah bersama para sahabatnya. Nah, ketika Rasulullah berhasil merebut kota Mekah, itu sesampainya di Mekah, harta-harta rampasan perang itu oleh Rasulullah dibagikan kepada orang-orang Mekah, ya, orang-orang Mekah yang baru memeluk agama Islam. Ada yang dikasih kambing, dikasih unta, dikasih dinar, dikasih dirham gitu. Sementara sahabat Ansor yang sudah banyak berkorban itu sedikit pun tidak diberi apa-apa. Sedikit pun tidak diberi apa-apa. Sehingga yang demikian ini dikomentari oleh sebagian sahabat Ansor yang masih baru, ya, bukan sahabat Ansor yang senior, sahabat Ansor yang masih baru. Wah, Rasulullah itu tidak adil. Dulu waktu terusir dari Mekah kita yang nolong, kita yang bantu. Ketika merebut Mekah kita yang bantu, kita yang banyak berkorban. Begitu dapat sesuatu ternyata dibagi-bagikan sama orang Mekah. Kita yang dari Madinah nggak dapat apa-apa. Yang komentar seperti itu sahabat Ansor yang masih pemula. Ya, kalau yang senior nggak berani ngomong begitu. Nah, komentar itu kemudian didengar oleh Rasulullah. Akhirnya oleh Rasulullah dijelaskan. Ya. Sebelum Rasulullah menjelaskan itu bertanya kepada para sahabat, apa benar di antara kalian ngomong begini. Itu sahabat-sahabat yang senior tidak berani ngomong, ya. Tapi yang sahabat yang baru, ya, yang tadi itu punya mental kapitalis tadi itu benar, akhirnya dia ngomong, benar ya Rasul. Bukankah Tuhan dulu waktu hijrah ke Madinah kami yang nolong, kami yang bantu sampai kita punya kekuatan bisa menguasai Madinah dan Mekah, kenapa sekarang begitu dapat harta dibagi-bagikan orang Mekah? Nah, akhirnya Rasulullah dijelaskan begini, ya, kalian itu oleh Allah sudah ditakdirkan sebagai orang yang terhormat, orang yang rela mengorbankan jiwa raganya demi meraih ridhonya Allah. Maka kedudukan yang sangat tinggi dan mulia ini harus tetap dijaga. Jangan diturunkan derajatnya, seorang pemberi berubah menjadi seorang yang penerima. Ya. Kalau mental kapitalis kan siapa yang modalnya banyak, dia harus dapat keuntungan paling banyak. Tapi oleh Rasulullah dinasihat tidak begitu cara berpikirnya, ya. Kalian yang selama ini sudah berkorban demi Islam, itu kan merupakan kedudukan yang luar biasa. Heroik, ya, pahlawan. Itu jangan sampai kemudian diturunkan derajatnya menjadi orang yang ternyata dia berkorban untuk mendapatkan sesuatu dari manusia. Cukuplah bagi kalian itu ridhonya Allah. Bukankah kalian tadi melihat orang-orang Mekah yang aku beri kambing, begitu saya kasih kambing dia gembira langsung pulang, udah nggak peduli lagi sama aku. Ada juga yang kemudian aku beri onta, mereka gembira dengan ontanya, dia sudah bawa pulang dengan sukaria, dia sudah melupakan aku. Sementara kalian yang dari Madinah, nanti kalian pulang ke Madinah itu membawa aku, membawa Rasulullah. Nah, kalian seneng mana, pulang bawa kambing dengan pulang bawa Rasulullah? Wah, akhirnya pada nangis, Wan. Tentu saja kami lebih senang jika pulang membawa Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pulang kembali di Madinah. Jadi itu contoh cara bertransaksi kepada Allah. Ini yang harus kita ubah karena mental kapitalis tadi itu sudah menjangkiti jiwa kita.
Ya, selama ini kita ini kalau merintis apa-apa itu maunya ya yang berjuang dari awal, yang pengorbanannya paling banyak nanti harus dapat kedudukan yang paling tinggi, dapat imbalan yang paling banyak. Itu harus dihilangkan. Karena kalau tujuannya hanya untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi, harta yang banyak, berarti selama ini kita bukan bertransaksi dengan Allah, tapi bertransaksi dengan lembaga, institusi atau apapun. Dan itu malah menurunkan derajat kita. Jadi yang sebagai pemberi harus dijaga tetap dia statusnya sebagai pemberi, jangan diubah menjadi penerima. Itu makna dari ya bertransaksi dengan Allah. Nah, kalau kita bisa seperti itu, Allah menyediakan imbalan. Apa itu? Bi anna lahumul jannah. Bahwa bagi mereka oleh Allah telah disediakan surga. Sementara yang orang Mekah tadi, dia hanya mendapat kambing, mendapat sapi. Coba kalian milih mana? Dikasih surga apa kambing? Ya, pasti milih surga. Ya udah, kalian tidak usah dikasih kambing, tidak usah dikasih unta, tapi dikasih surga, hidup bersama Rasulullah, ditemani Rasulullah sampai Rasulullah wafat, dimakamkan juga di Madinah. Gitu ya. Itu terus barokahnya lagi, Pak. Ulama-ulama besar generasi berikutnya itu rata-rata keturunan sahabat Ansor. Ya. Ulama-ulama besar dalam Islam itu rata-rata keturunan sahabat Ansor. Karena apa? Dulu ya leluhurnya itu adalah orang-orang yang berjuang membela Rasulullah, akhirnya diberi barokah oleh Allah, anaknya cucunya menjadi ulama-ulama besar. Ada namanya Syekh Zakaria Al-Ansori, bahkan ada tokoh yang terkenal itu Salahuddin Al-Ayyubi, itu kan putranya sahabat Ayub Al-Ansori yang dulu rumahnya pertama kali disinggahi Rasulullah waktu hijrah di Madinah. Itu tokoh besar, Pak. Salahuddin Al-Ayyubi itu putranya sahabat Ansor namanya Ayub yang dulu rumahnya waktu Rasulullah pertama kali hijrah Madinah, dia rumah itu yang ditinggali oleh Rasulullah. Rasulullah singgah di rumahnya Ayub Al-Ansori. Akhirnya Ayub Al-Ansori punya cucu seorang tokoh besar yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Itu barokahnya sahabat Ansor. Jadi mampu bertransaksi dengan Allah, bukan bertransaksi dengan sesama manusia. Nah, ini yang harus kita tiru ya, supaya status kita tidak turun ya. Yang selama ini sebagai pemberi ya, teruslah sebagai pemberi. Jangan kemudian malah pengen jadi penerima. Itu rugi itu. Kita selama ini sudah tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Begitu ada bagi-bagi terus tidak kebagian marah-marah. Itu ya turun itu ya, turun statusnya. Mestinya sudah dimuliakan sebagai pemberi malah sekarang minta jadi penerima. Nah, kemudian surga yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin itu ada dua macam, Pak. Ya. Pertama yaitu Jannatul Ma'arif. Surga dalam bentuk si hamba itu diberikan ilmu kenal dengan Allah. Jadi bagi orang yang punya ilmu kenal Allah itu sudah mendapatkan nikmat surga yang tertinggi. Kenapa? Karena nanti di surga akhirat sana itu diantara sekian nikmat itu yang paling tinggi adalah ketika si hamba itu diberikan kesempatan menyaksikan Allah secara langsung. Ya. Jadi nanti itu nikmat yang paling tinggi di surga adalah ketika si hamba itu diberikan kesempatan melihat Allah secara langsung. Itu mengalahkan semua nikmat ada di surga. Nah, yang demikian ini sudah Allah berikan kepada orang mukmin di dunia. Ketika si orang mukmin itu diberikan ilmu mengenal Allah, ilmu yang tadi itu secara menyeluruh sadar kalau dirinya itu bukan siapa-siapa, tidak berdaya apa-apa, sehingga dia lihat hanya Allah. Semuanya yang terjadi adalah perbuatan Allah, wusul ilallah. Nah, surga dalam bentuk pengenalan ini Allah sediakan li ahlil jihadil akbar, untuk orang-orang yang telah lulus dalam perang besar. Perang besar itu apa? Bukan melawan orang kafir. Perang besar itulah perang melawan nafsu, perang melawan dirinya sendiri.
Karena sendirinya sendiri itu selalu pengen diakui ya. Selalu pengen diakui. Nah, pengen diakui ini harus dihilangkan. Ya, makanya sekali lagi menghilangkan rasa pengen diakui ini tidak akan bisa terjadi tanpa pertolongan Allah. Merasa bisa, merasa ada, merasa kuasa. Wa jannatu zakharif, kemudian yang kedua adalah surga yang penuh dengan perhiasan, penuh dengan kenikmatan. Itu nanti adanya di akhirat, ya. Lah itu disediakan oleh Allah li ahlil jihadil asghar, untuk orang-orang yang lulus dalam perang kecil. Perang kecil itu apa ya? Termasuk perang lawan orang kafir, mati syahid. Nah, itu masuk dalam kategori perang kecil. Kenapa? Karena perang lawan orang kafir itu kan mudah. Artinya mudah apa? Musuhnya kelihatan. Kapan dia nyerang kita tahu, strateginya seperti apa bisa kita ketahui, ya. Kemudian perang lawan orang kafir itu tidak ada ruginya, Pak. Kalau kita menang kita bisa merdeka, kalau kita mati kalah mati syahid. Tapi kalau perang melawan nafsu itu nyerang kita itu sewaktu-waktu, ya. Sewaktu-waktu nafsu itu selalu menyerang kita. Bahkan tidak hanya kita diajak untuk berbuat buruk, ketika kita sedang berbuat baik pun kalau enggak ngati-ngati niatnya diselewengkan oleh nafsu, ya. Niatnya diselewengkan oleh nafsu. Maka sering saya sampaikan, ya, nafsu itu seperti seorang pencopet. Nah, walaupun tampilannya necis, ya, rapi, tapi dia tetaplah sebagai copet. Kalau kita tidak waspada, pasti dompet kita akan hilang. Nah, maka harus terus waspada. Maka ketika kita ibadah pun juga harus tetap mewaspadai diri kita, jangan sampai ibadah saya ini karena nafsu. Jadi ketika seorang perang melawan nafsu menang, dapatnya surga kelas 1, yaitu kelas yang paling tinggi, yaitu diberikan pengenalan atau dikenal oleh Allah atau mengenal Allah. Sementara yang lainnya, yang surga kecil, yang itu untuk yang orang-orang yang melawan orang kafir, ya, itu dapat surga, tapi surga bukan surga yang kenal Allah, surga yang hanya isinya perhiasan dan kenikmatan. Nah, kemudian terkait dengan hal ini Rasulullah juga bersabda dalam sebuah hadisnya, mutu qabla antamutu. Mutu, matilah kalian, qabla antamutu, sebelum kalian mati. Wah, gimana sih suruh mati sebelum mati ini? Ya, maksudnya mutu qabla antamutu ini, matikanlah nafsumu sebelum kamu meninggal dunia. Orangnya masih hidup di dunia tapi nafsunya sudah dimatikan. Nafsu apa? Nafsu ingin atau diakui. Nafsu merasa ada, merasa bisa, merasa kuasa, itu dihilangkan. Ya, orangnya masih hidup tapi kalau sudah merasa ini dihilangkan, itu bagaikan orang yang sudah mati sebelum mati. Ya. Kemudian dikatakan di dalam kitab Lataiful Minan, ya, la yadkhulu, tidak akan masuk alallahi kepada Allah illa mim babaini, kecuali dari 2 pintu. Kita nanti itu rencananya kan akan sowan menghadap Allah. Nah, ketika kita ingin sowan menghadap Allah, itu tidak akan bisa ketemu Allah kecuali melalui 2 pintu, ya, 2 pintu. 2 pintu itu apa? Ahaduhuma al-mautul akbar. Yang pertama yaitu mati besar. Mati yang besar itu apa? Wawal mautul hissi, yaitu matinya panca indera. Nah, matinya panca indera. Nah, itu mati besar. Kemudian yang kedua yaitu mautun nufus, matinya nafsu. Ya, indranya mungkin masih hidup tapi nafsunya sudah mati. Nah, berarti matinya nafsu ini bisa terjadi di dunia. Tapi kalau matinya meninggalkan dunia, ya dengan meninggalkan dunia. Nah, jadi ada 2 jenis mati, ya. Itu mati kecil, mati besar. Mati kecil itu ketika seorang matinya terpisahnya nyawa dengan raga kita. Tapi kalau mati besar itu
matinya nafsu kita. Kemudian dikatakan di dalam syair, inturid wasolna famautuka syartun layana largisola manfihi fadlah. Inturid, jika kalian menginginkan wasolna, terhubung dengan kami Allah, famautuka, maka matimu itu syartun, menjadi syarat. Jadi jika seseorang ingin terhubung dengan Allah, ya, ruhnya nyambung dengan Allah, maka syaratnya harus mematikan nafsu. Wa qala Syekh Abdul Hasan As-Sadili radhiyallahu anhu, Syekh Abdul Hasan As-Sadili juga memberikan nasihat, la yasilu, tidak akan sampai sapa al waliyu, seorang wali. Dia sudah wali, Pak, ya, bukan orang biasa, sudah wali. Dia tidak akan sampai ilallahi, ke Allah Subhanahu wa taala, wa ma'ahu, sedangkan bersama dia syahwatun, satu syahwat, min syahwatihi, dari beberapa syahwatnya. Kata Syekh Abdul Hasan As-Sadili, seorang wali pun, ya, tidak akan sampai ke Allah, tidak akan nyambung terhubung dengan Allah apabila dia masih memiliki satu syahwat dari beberapa syahwat. Kenapa kok nggak sampai ke Allah? Terhalang oleh syahwatnya. Syahwat itu apa? Keinginan, ya. Jadi nanti kalau dirinci, keinginan itu macam-macam, ya, keinginannya mata, keinginannya mulut, keinginannya telinga, keinginannya perut, keinginan bawah perut, itu beda-beda, ya. Jadi seorang walinya Allah tidak akan sampai ke Allah jika dia masih memiliki satu syahwat dari beberapa syahwat. Jadi dia tidak bisa ke Allah karena terhalang oleh syahwatnya. Yang kedua, au tadbirun min tadbiratihi, atau pengaturan dari beberapa pengaturan, artinya merasa bisa, ya, merasa bisa merencanakan, merasa bisa menyusun satu program dan seterusnya, pokoknya merasa bisa lah. Itu harus dihilangkan dulu baru bisa ketemu Allah. Tapi kalau masih bisa merencanakan, bisa mengatur, bisa membuat program dan seterusnya, itu perasaan merasa bisa itu menghalangi dia dengan Allah. Wahtiyarun mihtiyaratihi, dan ikhtiar atau usaha, satu usaha dari beberapa jenis usaha. Jadi kalau nasihat yang sering kita dengar, seseorang itu akan sampai ke Allah, usul ilallah, terhubung dengan Allah, menjalin hubungan dengan Allah, jika dia mampu memposisikan dirinya seperti wayang yang ada di tangan seorang dalang, ya, seperti wayang yang ada di tangan seorang dalang. Wayang kulit itu nggak bisa apa-apa kan, dia bisa bergerak karena digerakkan oleh dalang. Kalau dia ngomong, yang ngomong dalangnya. Kalau wayang kulitnya ya diem aja, cuma kulit. Nah, kalau kita, ya, rohani kita di hadapan Allah bisa seperti wayang kulit yang dipegang oleh seorang dalang, maka rohani kita bisa nyambung, bisa terhubung dengan Allah. Kemudian, apakah orang yang wusul ke Allah itu terus wusul? Ya tidak, Pak. Tidak akan kuat orang itu wusul terus. Ya, wusul itu hanya beberapa saat, ya, beberapa saat. Mungkin tanpa kita sadari, dalam sholat kita, dalam zikir kita pernah wusul, walaupun hanya beberapa detik, walaupun hanya beberapa menit, kita mungkin pernah merasakan, tapi tidak menyadari. Ya, dengan tidak menyadari itu berarti sudah wusul, ya. Dengan tidak karena kalau masih sadar kan berarti masih ada pengakuan. Ya, ketika sudah tidak sadar itu justru malah itu sebenarnya kita sedang usul. Nah, jadi usul itu tidak selamanya, tidak selalu. Jadi ya durasinya itu beda-beda tergantung ya anugerah yang Allah berikan kepada si hamba tadi. Ya, ada yang dikasih anugerah berapa hari, berapa jam, berapa menit, berapa detik. Nah, mungkin kita pernah sebenarnya, entah itu beberapa detik, kita pernah juga diberikan pengalaman wusul oleh Allah Subhanahu wa taala.
Saya kira malam ini sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an wa ladan sholiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.